Halo sahabat Miku yang ada di rumah, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun dong semua berada. Kembali lagi dengan Katong di Ruang Miku, ruang yang asik, yang selalu mengundang talenta-talenta muda asal Maluku, yang juga saya lupa bakalan akan hadir dengan banyak sekali cerita-ceritanya, yang dimana mungkin bisa dijadikan ilmu dan juga bisa dijadikan pelajaran bagi dong semua yang menonton Ruang Miku TVRI Maluku. Pagi ini, Beta sebagai Mikuawi, Peter di sini sebetulnya adalah host, bisa dibilang host magang. Karena ini adalah pertama kalinya Beta hadir di Ruang Miku. Dan hari ini Beta akan membahas soalan hal yang lagi viralnya di ruang sosmed Maluku. Terkhususnya untuk anak-anak muda, kaula-kaula muda, Gen Z mungkin, yang selalu mengecek dong punya TikTok, dong punya Instagram. Apapun itu yang berbau dengan wangi-wangi. Kira-kira mungkin ini bakalan langsung dong bisa paham sih. Ini Beta sedang bakalan ngobrol dengan siapa, orangnya yang mana. Tentu saja dengan pemilik dari salah satu parfum yang lagi hits-hitsnya dan lagi viral-viralnya di Tanah Maluku, yaitu kalau bukan siapa lagi, Haikal Renwarin, pemilik dari parfum sedap. Nah, hari ini nih Katong bakalan banyak sekali mengupas soalan bagaimana sepak terjangnya Haikal, bagaimana strateginya Haikal dengan dia punya ruang bergeraknya dia, yaitu di parfum sedap. Tentunya pembahasan kali ini bakalan berdaging dan juga berwangi sekali. Jadi kapanpun itu dong yang dimanapun itu dong berada dan kapanpun itu, tolong silakan Katong saksikan bersama-sama bagaimana nantinya ini berlangsung. Baik, Haikal bagaimana? Haikal punya kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Haikal kali ini sebelum Katong masuk di Katong pembicaraan ya Haikal. Kira-kira Haikal kabarnya baik saja dan Haikal sekarang mungkin ada sibuk-sibuk apa mungkin? Kabar pasti baik, alhamdulillah. Sebelumnya Bang Wawi, apa kabar? Beta kabar sebetulnya sih baik-baik saja Haikal. Ini di bawah tekanan. Paham. No, Haikal. Jadi parfum sadap ini, sebelum Katong bahas-bahas yang viral-viral nih, parfum sadap kira-kira pertama kalinya Haikal merintis parfum sadap ini. Apa momen yang bikin kayak Haikal, Beta kayaknya harus masuk sih di dunia parfum ini sih. Itu kira-kira apa tuh Haikal? Justru salah satu hal yang beta pernah duga bisa punya bisnis parfum. Yang pernah ada dalam beta planning. Jadi beta cerita sedikit sebelumnya waktu 2024 beta ada pulang ke Tual. Terus beta, jadi parfum sedap ini ada berdua. Beta sama beta punya abang. Cuma beliau kan di belakang layar. Oh. Nah, jadi beliau sangat berpengalaman di parfum dan punya istilahnya punya experience yang luar biasa lah, punya link segala macam. Nah, di situ terus beta kenal sama beliau, nongkrong, terus beliau ajak beta untuk Haikal kita buat bisnis parfum, mau nggak? Tapi akhirnya memang setelah beta lihat-lihat memang dari bisnis parfum ini Katong tuh bisa menentukan gitu. Orangnya belum sampai tapi identitasnya sudah ada gitu loh, kayak ih parfum ini wangi, ini siapa punya nih? Ya, nah, betul. Jadi kira-kira menurut Haikal sekarang ini apakah wangi itu sudah menjadi sebuah identitas atau belum? Menurut beta wangi sudah pasti jadi Katong punya identitas, terus mengangkat Katong punya nama juga. Iya. Ini menurut beta. Iya. Maksudnya Menjadi contoh brand. kecilnya begini, Katong sudah dandan bagus-bagus, keren-keren. Tapi kalau seng wangi kayak ada yang kurang. Seng gitu. wangi seng sedap. Nah, makanya itu munculnya tagline itu. Kalau seng wangi Katong seng sedap. Oke. Bahkan beta pernah praktek sendiri ketika Katong sudah dandan bagus-bagus nih. Belum tentu orang notice. Benar. Tapi kalau Katong biasa saja, maksudnya yang harus biasa-biasa banget lah. Misal Katong style standar nih. Tapi kalau Katong wangi, itu pasti orang notice. Yes. Jadi orang lebih penasaran sama orang yang wangi gitu. Oke. Haikal, kira-kira kan Katong nih banyak sekali pilihan-pilihan hidup yang ada toh. Kayak untuk pertama kali terjun di dunia bisnis itu juga perlu niat. Perlu juga yang namanya restu. Kan? Nah, kira-kira pertama kali Haikal mencetuskan untuk turun ke dunia parfum ini, gimana tuh tanggapan keluarga, kayak si gila apa sih masuk di sini nih, dunia yang sungguh gelap gitu loh. Kayak sing ada apapun yang bisa membuat ini besar gitu loh, kira-kira. Mungkin tanggapan keluarga kayak bagaimana? Kalau keluarga sih alhamdulillah sentar lalu membatasi Katong pilihan. Terutama beta punya mama bapak, saya pernah membatasi. Cuman
eh, waktu itu beta sempat minta restu. Mama ini ada ajakan bisnis dari eh, yang saya pu partner kan kebetulan lebih senior lah. Jadi saya panggil abang tuh. Namanya Bang Rizky. Ada abang namanya Bang Rizky ajak saya untuk bisnis parfum. Beta saya minta pendapat lain atau bagaimana. Beta cuma minta ridho saja. Kalau mama dan bapak ridho, beta jalan. Kalau seng, yes, beta seng jalan. Karena memang tanpa ridho orang tua tuh yang ada segalanya ya. Iya, alhamdulillah dong ridho. Alhamdulillah. Bahkan dong bilang, kau harus semangat, harus fokus. Jadi seng ada kayak membatasi sama sekali seng ada. Baik Haikal. Kira-kira kalau diingat-ingat kembali, kita throwback lagi nih. Kira-kira selama perjalanannya merintis parfum Sadap ini, ada sih hal yang kecil yang saya pernah Haikal pikirkan, tapi ternyata itu punya dampak besar gitu. Kayak contoh, pilih bentukan botol dari parfumnya, warna parfumnya, sampai di branding nama Sadap ini. Kira-kira apa sih hal kecil yang pernah Haikal lakukan dan berdampak besar di kemudian hari? Berat sekali. Jujur, beta dan beta pu partner ketong pernah sangka kalau parfum Sadap bisa kayak sekarang. Karena ketong dua dari awal merintis terus mulai membangun parfum Sadap dari nol. Ketong berekspektasi tinggi, Bang. Kayak ketong harus punya cabang nanti di sini. Sama sekali saya nggak ada. Ketong punya niatnya tuh bagaimana parfum ini ketong bangun dengan betul-betul niat yang baik, kerja keras. Sudah jalan saja. Hasilnya kayak gimana ketong serahkan kepada Allah saja. Tiba-tiba viral. Tiba-tiba satu Ambon semua tahu. Bahkan di luar Ambon juga orang tahu. Terus kita punya cabang sudah 2. Bahkan orang yang panggil beta Haikal lagi. Panggil parfum Sadap. Iya, maksudnya kayak saya pernah nyangka brandnya bisa semelekat itu ke masyarakat begitu. Berarti memang punya cabang ya selain yang di Ambon? Alhamdulillah cabang sudah 2 di mana Kupang, satu di Kupang, satu di Maluku Utara Ternate. Kupang. NTT. NTT. Satu di NTT dan satu di Maluku Utara Ternate. Wow, terbaik sih. Sobat Miku, ini parfum Sadap tuh ternyata bukan cuma ada di Ambon, tapi juga ada di Kupang NTT dan juga ada di Maluku Utara Ternate. Baik, Haikal. Menurut Haikal nih, jangan ketemu bicara 2 tempat tadi dulu nih. Menurut Haikal, karakternya orang Maluku itu seperti apa kalau soal memilih wangi, parfum badan gitu? Yang orang-orang yang datang di Haikal punya outlet, punya store, kira-kira setiap dong memilih dong punya parfum tuh lebih condong kemana gitu? Jujur kalau bicara soal karakter parfum orang Maluku, sampai saat ini masih belum bisa ditebak. Tapi kebanyakan suka yang bau manis. Karena parfum ini balik lagi soal selera, Bang. Jadi ketong bisa mendefinisikan ini wangi yang paling terbaik. Karena belum tentu ada sekelompok ini suka. Belum tentu menurut ketong ini enak. Belum tentu pelanggan yang ini suka. Jadi sampai saat ini pun beta belum bisa bilang di parfum Sadap ini yang paling terbaik. Beta belum bisa bilang. Kayak contoh, kan pasti beta selera parfum ada nih. Pelanggan datang. Beta mau pakai kayak Bang Haikal pakai deh. Oke, beta kasih. Ternyata dia yang suka. Betul. Jadi soal selera nih sesuatu yang bisa ditebak. Cuman kalau ketong lihat secara orang datang beli lebih banyak suka bau manis. Manis. Beta juga sebetulnya gini, Haikal. Tipe-tipe orang yang memilih parfum itu sebetulnya selama ini seng berdasar juga. Entah itu mau yang fruity kayak manis, mau itu yang floral. Floral kan juga kayaknya manis-manis saja kan. Nah, beta tuh cuman berpatokan di EDP gitu. Dan sampai sekarang beta sih paham gitu. EDP ini apa, yang eau de toilette ini apa, eau de parfum ini apa, itu beta sih paham tuh. Kira-kira ada sedikit tips kesini itu dalam memilih kayak EDP, EDT gitu-gitu tuh. Kalau betul bicara tentang EDP ini kan banyak orang awam yang paham. Jadi beta pakai bahasa sederhana saja. Jadi parfum ini kan ada 3 karakter. Parfum soft atau bau yang kalem-kalem, parfum segar, sama parfum strong. Kebanyakan orang itu dong kepengen parfumnya tahan, tapi dong memilih yang parfum soft. Padahal soft ini dia tidak direkomendasi untuk aktivitas-aktivitas yang ekstrim. Misal kayak di luar ruangan. Soft itu lebih cocok kita pakai dalam ruangan kayak gini nih. Sedangkan segar sama strong, itu direkomendasi untuk luar ruangan. Luar ruangan. Jadi kalau misal ketong mau isi parfum,
Alhamdulillah ketong di Parum Sadap bukan cuma jualan aja, ketong edukasi juga. Jadi kayak pelanggan datang, ketong tanya kakak mau aktivitas banyak di luar ruangan apa dalam ruangan. Kalau dong bilang di luar ruangan, ketong edukasi. Oh kalau di luar ruangan mending pakai yang strong Oh, I see. atau yang segar. Oh. Oh barang yang kalem-kalem saya bisa, saya masalah. Cuman abang pakai paling berapa jam dia udah bukan Oh. hilang juga itu karena memang parfum Sofi ini diracik untuk di dalam ruangan. Ah, Sedangkan strong dan segar itu memang untuk luar ruangan. Baik. Jadi ketahanannya lebih lama. I see. Kayak gitu, Bang. Tadi kan Katu bahas soal parfum dan sebagainya. Katu balik lagi ke usahanya Haikal. Selama Haikal merintis parfum Sadap ini ada sing fase di mana Haikal merasa sunyi begitu. Sing ada pelanggan, kurang minat gitu. Ada sing ada satu fase itu asing. Terus di saat fase itu Haikal rasakan apa hal yang bikin Haikal kayak beta tetap harus bertahan sih. Mau bagaimanapun caranya beta harus tetap bertahan. Aduh, pertanyaan berat semua. Jujur beta dan beta partner alhamdulillah ketong sempurna jadikan sunyi itu sebagai hal yang bikin ketong down. Ketong jalan saja gitu bang. Maksudnya kalau mau bilang Parung Sadap sunyi pernah awal-awal bangun ya seng langsung rame kayak sekarang alhamdulillah. Ada momen yang dimana ya 2-3 jam hampir mau tutup juga belum ada yang datang. Ya seng down juga sih karena balik lagi bang bisnis ini kan soal waktu saja. Iya betul. Ya penting ketong mau kerja keras, ketong betul-betul mau fokus gitu. Betul. Jadi ketong pernah terpengaruh soal orang datang sedikit atau banyak. Baik. Bahkan orang mau datang banyak atau sedikit, ketong tetap kasih yang terbaik. Iya benar. Kayak gitu sih. Jadi yang ada momen kayak orang sedikit langsung down. Sekali sih nggak ada. Siap. Justru tetap semangat aja bang. Baik Haikal, satu kalimat per Haikal. Kalau bisa Haikal ramu semua gitu. Kira-kira satu kalimat dari Haikal untuk mewakilkan semua nilai-nilai dan prinsip yang Haikal pegang selama ini dalam mempengaruhi Haikal membangun brand ini. Apa kira-kira? Satu kalimat saja, sehingga terlalu banyak. Satu kalimat saja. Aduh. Jujur aja. Jujur itu atas segalanya ya. Kalau katong sujujur berarti segala hal yang katong nawa itu kan mungkin insya Allah bakalan tetap Insya berjalan Allah. ya. Makanya Parung Sadap ketong sempurna mau dulu buat konten yang overclaim sempurna. Ketong apa adanya aja kontennya. Baik. Haikal, kira-kira nih menurut Haikal viral itu apa? Dan kira-kira untuk mencapai kata viral itu harus kayak bagaimana? Tapi sabar. Sobat Miko yang ada di rumah, sebelum Katong masuk ke hal-hal viral yang akan nanti Katong bahas di segmen selanjutnya, ada yang mau lewat dulu. Tetap bersama Katong di Ruang Miko, ruangnya admin TVRI Maluku. Halo Sobat Miku, kembali lagi dengan Katong di Ruang Miku, ruang obrolannya admin TVRI Maluku. Baik, hari ini Katong masih tetap dengan Katong punya teman ngobrol, yaitu Kakak Haikal Renwarin dari Parfum Sadap. Baik, Kakak Haikal, tadi Katong terputus di bagian viral-viral nih. Menurut Kakak Haikal, viral itu sesuatu yang direncanakan ataukah memang akan terjadi karena apa ya, secara alamiah gitu loh? Bagaimana tuh kira-kira? Kalau sesuatu yang direncanakan pasti tuh. Pasti. Kayak contoh ketong bikin konten, ketong pengen semua orang tahu ketong punya produk. Tapi kalau ketong dari Parfum Sadap, ketong bikin sesuatu mulai dari konten, promosi dan lain-lain. Ketong saya berharap viral. Jadi saya ekspektasi. Kalau mau bilang pengen viral ya pengen viral. Tapi kalau saya viral ya sudah saya nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah viral. Iya. Karena mungkin karena kejujuran tadi ya. Iya kejujuran. Jadi akhirnya apapun mau akan viral, mau sing viral, Iya. dikembalikan lagi. Iya karena maksudnya sekalipun viral, kotong lihat dulu viral mau dengan cara apa. Kotong saya mau viral dengan cara yang sembai. Kayak bisa kotong kasih jatuh orang lain produk Ya. saya boleh. Mending naik dengan yang jujur aja lah begitu. Baik, Haikal, ketika Parfum Sadap mulai viral nih, mulai rame nih, mulai orang banyak yang beli. Kira-kira apa ciri pertama atau kira-kira kayak Haikal dapat ilham begitu? Contoh ilham ya. Oh ini aku mulai besar nih, kita harus ekspansi nih. Itu kira-kira kapan tuh, dari kapan? Gimana?
Saya Kira-kira pernah ada feeling ke situ sih. sih ada ya? Jalannya aja. Jalan. Kayak ketong saya pernah, bahkan mau orang rame juga ketong saya kayak wah kayaknya langsung buka cabang di mana ini ya. Saya ada berpikir sampai situ. Nanti kayak dia ngalir aja gitu bang, tiba-tiba oh bikin ini yuk. Oh kayaknya ketong harus bikin ini yuk. Jadi kayak saya pernah kayak detail kan nanti begini. Saya pernah dalam rencanakan betul ngalir aja bang. Baik, Haikal, dalam proses perencanaan sampai pembangunan brand ini, kira-kira ada hambatan yang besar yang Haikal hadapi, Seng? Karena kan memang di Ambon ini, Katu sebagai anak Maluku sendiri ya, khususnya, ini Katu merasa bahwa hambatan terbesar selama ini untuk ada di daerah timur adalah hambatan jarak dan lokasi. Pengiriman, ekspedisi dan sebagainya itu lambat dan sebagainya kan. Nah kira-kira Parfum Sedap sendiri, apa hambatan terbesar yang dihadapi? Kalau hambatan terbesar sih balik lagi kayak tadi abang bilang soal pengiriman karena kita harus menunggu kapal. Terus durasi kapal dari Jawa ke sini kan ya hampir 4-5 hari lah. Tapi kita sebelum terjun di situ kan kita tahu dia punya risiko waktu semua. Jadi itu terlalu dijadiin sebagai hambatan sih. Yang jadi hambatan itu kalau misal stok lagi habis, terus permintaan tambah banyak, itu sih kayak aduh, bagaimana nih, apalagi wangi yang bestseller tuh, aduh, itu sih yang kayak jadi hambatan juga sih. Masih soalan produk nih dan hambatan-hambatannya. Kira-kira menurut Haikal apa yang bikin anak muda Ambon atau anak muda Maluku lah, atau anak muda Indonesia pada umumnya lah, sampai percaya kayak wah beta harus tetap memakai satu parfum ini atau beta harus tetap memakai satu produk lokal ini nih. Kira-kira apa yang men-trigger dong untuk kembali percaya gitu untuk kasusnya Parfum Sadap kayak beta sih akan pakai parfum lain di Ambon kalau beta sih pakai parfum Sadap gitu. Kira-kira apa yang bikin dong percaya dengan Parfum Sadap? Kalau mau bilang bikin dong percaya, justru itu sudah terjadi. Sudah terjadi di Parfum Sadap sendiri. Ada beberapa pelanggan yang dong punya anak kuliah di Jakarta, ada yang kuliah di pokoknya jauh dari Ambon lah. Itu dong punya anak saya mau pakai parfum lain lah. Serius. Ini beta jujur. Bahkan setiap dong mama kayak mau perjalanan dinas, oleh-olehnya parfum Sadap. Dan sekarang alhamdulillah ketong kan sudah jual di online shop, di boleh sebut platformnya. Semperlu sih. Iya sih. Ketong sudah ada online shop, jadi ketong bisa pengiriman ke luar daerah. Jadi dia mama setiap kali mau berangkat, dia mama bilang betul po anak saya mau pakai parfum deh. Padahal notabene dia di Jakarta. Jadi kalau mau bilang beta harus membuat orang percaya, perlu lagi begitu. Karena sudah banyak bukti. Ketemu pelanggan banyak yang dong punya anak kayak kuliah di luar, pakai parfum Sedap. Mama itu saya mau tahu kalau mama dari Ambon ke Jakarta, mama harus bawa parfum Sedap. Iya. Baik, ini karena kerasa memiliki ini nih, kira-kira Haikal, beta semakin penasaran dengan bagaimana Haikal dong memilih untuk menginvest kemana gitu untuk Parfum Sedap ini. Karena kan tadi Haikal bilang bahwa ada sampai orang tua-tua yang datang ke Parfum Sedap beli oleh-oleh buah tangannya pardon anak tuh justru parfum. Kira-kira dalam proses semua ini yang Haikal dong tekankan tuh di mana? Di wangi parfumnya kah, packaging brandnya kah, atau cerita di balik parfumnya begitu? Kira-kira apa yang bikin orang sampai kembali lagi? Beta berbicara sesuai dengan fakta saja. Kebanyakan beta sampaikan sesuai dengan pelanggan punya testimoni. Namanya ketemu bicara bisnis, pasti produk yang dinilai. Yang pertama pasti orang balik karena kualitas produk. Itu pasti. Tapi ada orang juga yang balik karena pelayanan. Nah, ketemu Parfum Sedap ketemu selain menjual produk yang kualitasnya premium, ketemu juga selalu menjaga pelayanan. Kayak ketong layani pelanggan dengan sepenuh hati. Meskipun pasti ada kurang-kurangnya juga. Cuma itu intinya di situ. Kalau packaging dan lain-lain itu sebagai pemanis saja. Ketong lebih fokus ke produk sama service. Dua itu paling penting. Karena jujur, beta di Ambon sekarang sudah masuk 3 tahun. Beberapa beta ke tempat usaha itu servisnya buruk sekali. Akhirnya ketong nyaman lagi begitu. Sekarang kalau produk sudah bagus, servis buruk, belum tentu orang akan balik lagi di situ bang. Betul. Karena beta ambil dari beta pengalaman sendiri. Beta pernah ke suatu tempat, beta beli produknya bagus.
cuma servisnya baru. lebih kembali di situ. Betul ya. Jadi kayak lebih ketong apa yang ketong terapkan itu ketong belajar dari ketong pengalaman masing-masing Benar, aja sih. Nah ini Haikal, beta akhirnya penasaran juga nih Haikal. Jadi kan untuk katong bisa viral dan sebagainya atau bisa langsung orang balik kayak tadi. Oke. Karena selain dengan servis dan sebagainya, katong kan juga punya strategi-strategi yang katong Iya, mau betul. khusus kan. Betul. Benar. Nah, kalau untuk parfum Sadap sendiri nih, kan semua produk punya narasi nih Haikal. Oke. Dia membangun dong narasi sendiri di Betul. luar sana di sosial media. Kira-kira buat Haikal sendiri, Haikal mau ketika orang mendengar parfum Sadap di luar sana, apa yang ingin Haikal mau supaya orang ingat tentang parfum Sadap gitu? Narasi apa kira-kira? Kalau bicara soal narasi, ketong punya konten kan berbagai ragam ada nih. Kalau beta sih, kalau orang mau kenal parfum Sadap seperti apa, beta sempena berpikir sampai situ sih. Beta lebih kayak intinya dong nyaman yang ketemu produk itu sudah lebih dari cukup sih. Kayak misal lu datang beli terus dong balik lagi itu sudah cukup sih. Mau nanti dong definisikan parfum Sadap kayak bagaimana, itu terserah dong saja begitu loh. Karena sampai saat ini ketemu fokus di dua tadi tuh bang, kayak service dan kayak betul kayak tadi apa bilang semua pasti punya narasi untuk strategi untuk berkembang. Kalau ketemu parfum Sadap kenapa bisa viral dan lain-lain? Ketemu total bang. Iya. Yang pertama, ketemu sebelum bikin konten, ketemu siapkan dulu temanya mau apa, terus kualitas videonya bagaimana. Kualitasnya kayak audionya ketemu juga pikir, narasi-narasi yang ketemu bangun juga ketemu pikir, editingnya juga ketemu pikir. Jadi sing asal upload konten saja begitu. Semuanya ketemu pertimbangkan. Makanya Soalan konten tadi itu. Iya. Betul. Beta ini kan beberapa kali lihat parfum Sadap punya sosial media toh. Iya. Selalu tuh ada gimmick. Kayak gimmick orang datang, kakak beta mau bau parfum, bau Petralite. Oke. Kakak beta mau parfum yang berbau Molto bahkan Iya, pernah. iya. Itu kayak ini dapat idenya dari mana? Bahkan itu bukan gimmick, itu betul-betul orang yang Betul datang. terjadi. Iya, itu orang yang datang. Bahkan paling banyak orang bawa contoh-contoh. Kebetulan, wah ini kalau dibuat konten, ada yang bilang itu settingan, settingan. Ada yang bawa bensin, ada yang bawa oli, ada yang bawa, bahkan ada yang bawa Rexona. Iya. Dan beta pikir, wah ini beta harus konten ini. Jadi sing ketemu briefing sing ada itu semua natural itu. Natural ya. Natural. Waduh. Kalau orang marketing pikir wah ini pasti setting nih. Sing ada bang. Semua pure natural. Oke. Haikal. Sekarang kan Haikal sudah membangun parfum Sadap. Kira-kira dan sekarang juga orang sudah mengenal banyak gitu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Masya sekarang Allah. Haikal juga sudah menikmati banyak hasil dari parfum Sadap. Kira-kira ke depan nanti ada sih katong bisa expect dari Haikal kreasi-kreasi baru lagi, hal-hal yang kreatif baru lagi dari Haikal. Kira-kira ada sih apa itu? Kalau visi misi ke depannya sih, katong pengen parfum Sadap ini dia bisa menjadi manfaat untuk semua umat. Itu sih. Seng mau terlalu yang tinggi-tinggi, dia bisa bermanfaat aja dulu deh. Karena katong parfum Sadap insya Allah katong juga pengen aktif juga di kegiatan-kegiatan sosial. Beberapa kegiatan sosial katong sudah terjun langsung juga. Jadi pengen lebih bermanfaat aja sih bang. Seng mau terlalu kayak yang terlalu tinggi segala macam. Ya. Oke, baik Haikal. Singkat. Soalan katong membangun parfum, membangun brand kan katong kan mau menanamkan sebuah nilai legacy, turunan para katong punya anak-anak cucu nanti atau sebagainya. Atau kalau mungkin lebih jauh dari itu. Ya. Kira-kira apa yang Haikal harapkan di tiap botolnya parfum Sadap tuh identitasnya Maluku yang sing boleh hilang dari parfum Sadap ini apa kira-kira? Yang Haikal mau titipkan dan Haikal mau sampaikan para orang banyak. Dari apa tadi? Dari tiap botol parfum Sadap ini, kira-kira ada identitas Maluku yang Haikal titipkan dalam? Paling berat pertanyaan. Kalau identitas sih, ya intinya pengen orang lebih mengenal parfum Sadap terus begitu. Makanya setiap packagingnya, stikernya kita taruh logonya di situ. Sing mau berekspektasi banyak sih. Baik. Tapi Haikal, beta pernah lihat ada orang sampai story di Makkah dan di Belanda soalan parfum Sadap. Iya. Itu kan ada juga sih. banyak di Tokyo juga pernah. Ada yang di Portugal juga. Waduh. Pelanggan terbaik. Baik, apa pesan kira-kira yang paling jujur yang Haikal ingin bagikan para anak-anak muda Ambon
yang punya mimpi bikin usaha kayak Haikal begini, tapi masih apa ya, takut diejek, dicemooh, masih struggling dan sebagainya. Kira-kira apa pesan yang mau Haikal sampaikan, pardon? Belajar agama. Boleh langsung Ya Haikal belajar agama sampaikan. sih. Karena Belajar itu, agama. salah satu motivasi yang bikin beta bisa sampai kayak sekarang tuh karena beta juga fokus untuk spiritual gitu. Spiritual. Ya, karena ketika beta fokus di agama, beta dapat banyak hal-hal yang sempurna beta dapat sebelumnya. Jadi lebih kayak membuka mindset. Jadi lebih kayak agama itu lebih kayak mentalitas. Mentalitas. Karena kalau tuh bicara usaha itu bukan soal bicara siapa punya modal, bicara siapa punya power, tidak, tapi bicara soal mentalitas. Waduh, terbaik. Baik, sahabat Miku semua, Katong sudah hampir 30 menit berada di ruang Miku dan dengan teman ngobrol yang super sekali untuk hari ini dengan brandnya dia itu parfum sedap. Satu tadi titipan dari Haikal bahwa anak muda usaha boleh, tapi mendekatkan diri dengan intensitas paling besar juga adalah hal yang paling utama. Baik, untuk itu beta Miku Wawi dan juga seluruh kerabat yang bertugas hari ini, Katong mau pamit diri dulu. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Ruang Miku, ruangnya admin TVRI Maluku, dan juga langsung saja ke kanal-kanal yang Katong sediakan untuk memfollow, untuk melihat apa saja hal-hal baru yang bakal Katong tampilkan di Ruang Miku dan juga sosial medianya TVRI Maluku. Untuk itu, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan Ruang Miku hari ini. Beta Wawi, beta mau pamit diri dulu. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan yang akan datang lagi.